mau tanya itu aja sih, tante, ada jam-jam khusus saat teduh Karmelita gitu. Enggak sih, enggak. Karena nggak tahu. Kadang kita tante ke kamar mereka lagi ngobrolin firman sama Melissa. Kadang dia lagi baca, kadang kesana lagi baca Alkitab, gitu. Yang pasti bangun tidur itu pasti ada dulu saat teduhnya. Terima kasih tante. Sama-sama. Iya. Ada yang lain mau bertanya mungkin? Tante, Glory mau bertanya nih. Ini siapa ini ya? Gloria. Oh, Gloria. Iya tante, jadi kan Glo penasaran banget nih sama Kamel. Nah, tiap hari emang ya pelayanan gitu nggak sih, atau sering baca Alkitab? Baca Alkitab sudah pasti. Malah dia yang bilangin ke tante, sesibuk apapun mama baca firman minimal 1 ayat setiap hari, hidupi firman itu. Baca firman pasti. Karena tante waktu dia sakit, tante nggak beres baca firmannya gitu. Terus kalau menyanyi gitu tante tiap hari ya? Ya. Soalnya suka lihat story di IG. Iya, tiap hari. Tiap hari. Kadang tante malah bilang, Dek, jangan nyanyi sampai malam-malam banget. Takutnya ganggu tetangga. Takutnya tetangga udah pada tidur. Itu Charles tau lah, tetangganya kompleknya sepi kan Charles ya. Kak Charlesnya tahu lah. Halo. Kak Charlesnya pasti tahu lah, kompleknya kan sepi, takutnya malam-malam mereka nyanyi udah suaranya gede. Iya, suaranya besar ya tante. Iya, takut kedengaran tetangga. Terus tante pernah itu malam-malam mereka nyanyi, terus pagi-pagi tante tungguin tuh tetangga pas mau kerja, tungguin tuh pas mereka mau masuk mobil, tante samperin, tadi malam Melissa Melita itu nyanyi kenceng-kenceng, kedengeran nggak? Oh enggak, katanya dia puji Tuhan nggak kedengeran, padahal muslim. Sebenarnya kalau saya jadi tetangganya beruntung banget tuh dengar Melita live setiap hari. Iya. Ada servernya beda. Tante jangan salah, di TikTok Siapa tahu tante. banyak yang muslim tapi mereka senang sama Melita. Oh itu ya. Iya. Nggak apa-apa, nyanyi aja, nggak kedengar, nggak tahu juga ya. Mungkin dia juga ikut menikmati. Terus yang paling aktif itu siapa tante? Mel atau Kamelisa atau Kamelita? Dua-duanya sama. Sebenarnya ada tante mau posting, cuma tante nggak kuat aja. Ada mereka joget-joget di luar sama bapaknya, sama si Om, sama Rinaldo, malam-malam persis depan rumah joget-joget tuh. Cuma tante nggak kuat aja. Iya. Nanti deh. Iya. Persis depan rumah gitu. Kak Charles tahu lah itu. Kalau malam-malam udah sepi kayak gitu kan, mereka joget-joget di situ. Oh. Di dekat lampu itu. Sepi banget kalau malam sih. Iya. Joget-joget di situ. Aman sih, aman. Cuma tantenya yang
belum kuat. Yang semangat ya tante. Iya, makasih. Tapi saya senang loh lihat yang satu itu, yang dia buat kata yang katanya, "Hai kamu yang di pojokan, ngapa sendiri?" Itu langsung hati langsung enak, langsung senang, rasanya kayak pengen dipeluk. Kenapa tuh Kak Melita? Jadi sebenarnya mereka itu sempet class acting juga. Ya multi talent mereka. Oke. Iya. Les acting itu di RCTI. Ikut juga. Ikut juga. Tuh. Jadi waktu Indonesian Idol Junior, orang-orang yang di Jabodetabek itu emang les acting tadinya mau bikin kayak drama musikal gitu. Karena kalau dari daerah kan susah. Tadinya mau dibikin kayak gitu, drama musikal gitu. Tapi satu dan lain hal adalah itu masalah dulu dengan ya begitulah mereka lah ya kan. Iya. Udah latihan segala macem, entah kenapa gak jadi. Bagus lighting mereka, Iya. langsung menyentuh Les hati acting. kata-katanya itu. Makanya cepet dibawa, terlalu ini. Terlalu perfect. Iya, terlalu perfect. Iya. Kitanya yang sakit. Iya. Tante, saya mau Itu. nanya sama dulu. Tante ini perusahaan. Iya, ini dari semua Borusiahan ya. Oh, Siapa sama dong. ini? Saya Borusiahan juga, dari Risma Borusiahan. Oh, Risma. Iya. Siap. Dari Risma Siahaan. Di mana, Dek? Di Medan. Oh, Medan. Di Medan. Oh. Di Medan di mana? Saya Medan Baru. Medan Baru. Medan Baru. Iya. Iya, saya tahu Medan Baru Babura. Dong. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Dengan Allah. Tante mau kenal Jadi kalau kalian tuh ketemu- biar kenal. Iya, Iya. Open kameranya teman-teman maupun mama kita bisa nilai malam ini biar mereka Iya. kenal kalian. Tadi kucek aja pakai rinso. Iya. Iya. Iya, punya Iya, Jessica. Melita. Ketahuan dari lensanya kan? Iya. Tuh Risma cantik kok. Gimana nih Leroni ini ngatain jelek parah nih Leroni. Risma cantik kok. Ayo Risma, buka kameranya, Dek. Mana? Iya. Borsian apa? Siahan Pangerlam. Pangerlam. Perdamboru lah ya. Iya. Hinalang. Iya, Pernamboru. Perdamboru ya. Panggil Lamboru. Aku Iya. sambil jalan. Iya, Bu. Hati-hati, Charles. Di atas, paling tua. Iya. Oh. Tenang, Iya, Tante. paling tua Hinalang. Itu kan enak kan, kau ini kan kelihatan wajahnya kan, jadi kita nggak ngobrol sama siapa gitu. Ngobrol sama tembok jadinya. Jessica, Jessica. Ini Kamu gak syuting, Jess? iya. ini Jessica Iskandar bukan sih? Iskandar, yang anaknya Hadia gitu, yang bule. Iya. Kamu gak syuting? Ini Cika itu Jessica bukan? Cika.
Ya, Kan suka posting Melisa Melita juga. Itu Cika siapa? Mau tahu tuh. Adminnya tuh mau bukan. tahu. oh bukan aku. Itu bukan aku. Itu Cika Francisca. Gak pernah ikut meeting. Iya. Nama aku Jessica. Oh, Jessie. Siapa? Iya. Kalau aku tante yang sering komen-komen postingan tante kalau posting tentang Melita. Oh iya. Ini, Iya. ini tadi Karena Tante ingat Coba. ada Cika Francisca itu. Iya. Pengen lihat wajahnya juga. Dia belum bergabung. Coba Nyong, undang Nyong. Dia belum bergabung, Bong. dia Ada namanya. dia nggak pernah Pernah gabung juga. di sini. Belum pernah Namanya tante. Cika Francisca. Iya, cuma dia belum bergabung. Rajin dia posting-posting, iya. Pengen deh. Ayo, Dan tinggal ya. kata-katanya juga bagus, tulisannya, Oh iya, aku sering lihat. bahasanya. Aku sering lihat tuh. Iya kan, Paskalis? Iya benar. Mana nih Kak Charles? Ya, betul. Jessica yang di Iya. Manado ya? Aku yang pernah bikin kesalahan sama Kak Abam. Apa tuh? Jessica yang jualan tahu itu. Oh, itu ya. Yang aku posting di IG. Iya yang Oh. itu yang mimpinya itu loh, dia pernah Yang aku jual ya, Kesalahan apa ke abang? Posting di Yang- IG apa? Yang itu dang tante yang aku posting Kak Abang. Kesaksian. kesaksian. Mimpi. Oh, Iya. Abraham. Kak Abraham. Iya. Oh, ke Abraham, iya. Ya udah nggak apa-apa lah, udah berlalu. Enggak apa-apa. Kan udah dihapus juga. Tante juga udah ketemu berapa kali sama dia. Cuma dia bilang takutnya saya dikirain jadi kayak dukun, kayak apa, ntar saya heboh. Saya nggak mau. Gitu. Iya. By the way, tante Kak Abam lagi ada juara ya baru-baru. Sorry. Yang dia pegang piala, dia juara Iya. nyanyi lagu apa kok? Iya. Terus aku komen kan apa gue bilang Kak Abam akan jadi penerusnya Kak Melita. Ya itu maksudnya di saat Kak Melita udah nggak ada, Kak Abam lebih agak bersinar gitu. Maksudnya mana ya, lagu barunya dirilis gitu. Memang Waktu yang udah saatnya. Iya. iya, Iya. waktu Kak Abam rilis lagunya itu yang lagu apa namanya, itu lirik lagunya Yang apa? yang itu penolong apa itu liriknya. Terus aku komen Penolongku Terus yang aku- setia. ya, terus aku komen dalam nama Tuhan Yesus, semoga lagunya Kak Abam ini masuk AMI Award tahun ini gitu. Terus dia bilang amin. Siapa tahu kan. Iya. Tapi enggak, yang masuk itu lagunya Prince. Lagunya Iya, Prince aku sama lihat lagunya musik ada foto. lagunya Semoga Siska. masuk nominasi ya. Iya. Ya, tapi bukan Kak Abraham yang nyanyi. Oh. Ini bukan Kak Abraham, yang lain. Iya. Yang Prime. Prince. Prince Prince, Putih. oh, Prince sorry Kak Putih. Charles. Prince. Ada yang mau nanya Yang lagi banyak yang lain? Tante Elita, aku boleh nanya nggak, waktu Kak Melita yang di Karolus itu Kak Feren, Cici Feren ada datang? Oh enggak. Jadi Padahal mereka iya, sedekat itu ya. Cece. jadi dia itu lagi kan posisi hamil waktu itu. Iya.
Yang anak pertama kan? anak pertama. Dan dia itu tahu Melita sakit, dan dia juga izin ke Melita bahwa mereka mau lihat nenek dari suaminya di Hong Kong lagi sakit. Oh lagi, oh nggak ada di Luar negeri. Luar negeri. Ya, waktu itu pas Lebaran kan. Iya, lebar. Jadi pas Iya. Lebaran, karena mereka istirahat dulu karena posisi dia lagi mengandung. Mereka istirahat dulu 1 malam di Singapura. Pas dia di Singapura, dia tahu, dia nangis lah di situ. Akhirnya dia nggak mau ke Hong Kong, tapi orang tuanya, keluarganya nggak ngasih dia balik ke Jakarta karena dia udah nangis terus jerit, jadi takut. Iya. Takut, keluarganya jadi takut. Jadi mereka nggak jadi ke Hong Kong, rame-rame mereka sekeluarga, keluarga dari suaminya itu. Oh, Mamanya gitu ya, mamanya nyusul ke Singapura mau jemput dia, tapi nggak dikasih karena dia nangis terus, jerit terus di situ. Iya, padahal Akhirnya mereka kan deket banget. Akhirnya anaknya juga kan pulang. Iya. Tapi sekarang Namanya Liz. Terus ini yang cowok ya, Tuhan kasih 1 pasang, tapi yang satu udah duluan. Iya. Makanya dia bilang, Dede udah ada temen di sana, gantinya Cece-nya. Iya. begitu. Waktu dia positif hamil pun dia nggak cuma bilang ke suami sama ke Belita, belum bilang ke mamanya. Iya. Oh. Yang pertama Karena tahu. dia udah nggak, orang tuanya udah nggak yakin kalau dia dibawa, takutnya malah dia pingsan di rumah sakit. Jadi dijaga. Takut juga ada baby. Ada bayi. Iya. Oh. Iya. Tuh ngobrol tuh, malamnya masih ngobrol. Malamnya masih ngobrol di sini di kamar tante sekarang. Masih ngobrol sama Amanda, masih ngobrol sama Gideon, masih ngobrol sama Fanny. Ngobrol biasa. Masih doa. Pastor Pendeta Gideon ada datang tante, soalnya kan nggak FYP TikTok. Iya, ada datang waktu kami masih di bawah. Ada datang. Waktu sebulan Melita juga Amanda sama Gideon kesini malam-malam. Iya, aku lihat Kamanda tuh story fotonya Melita terus dipegang gitu. Oh iya, aku Iya. pernah lihat. Aku lihat. Itu si ini melihat di TikTok, mungkin siapa Trina ini melihat di TikTok. Iya. She's a nice voice. I like her because Nice. her voice nice and Oke. her sing. Ya, Trina ini sangat menyukai suaranya Melisa. Suaranya sangat indah dan bagus katanya Trina. Thank you Trina for your Question. Ada yang lain mau bertanya? Bisa. maybe. Thank you Trina for your question. Attention for your attention. Thank you. thank you.
Any Susah question? kalau dijawab. Iya. Takut salah ya. Kalau dijawab heart attack susah. Apakah Iya sih. benar? Iya. Apakah karena itu? Apakah karena nggak tahu. Intinya garis besar sudah waktunya pulang. Ya udah, go home. Karena sempet saya lihat podcastnya Tante. Waktu podcastnya Tante itu Melita sempat pingsan dan dia sadar lagi dan bilang saya belum waktunya pulang mah gitu. Belum waktunya. Iya, pernah ada di podcast Iya. itu. Tapi ternyata Iya, memang dia bilang. Terus kan, waktu itu Tante panik. Nggak tahulah paniknya seperti apa. Kami panik, semuanya panik. Terus dia bangun, ya kami dudukin. Bangun, iya. dia bangun sendiri. Oh, Kami sendiri, doa. Tante. Iya, cara kami waktu menghadapi dia sama menghadapi Melisa itu sama. Dia doa, "Ma, belum waktunya Dedek pulang." Dah. Dedek belum waktunya pulang. Iya, dia pernah bilang gitu. Dia bangun sendiri. Tapi yang kedua, dia nggak ngomong. Dia cuma asik melihat ke depan. Nah, itu tadi seperti kesaksiannya si Abraham. Iya. Iya, jadi kalau kita bilang heart attack juga nggak tahu, memang nggak tahu. Kan Bu, sama Kak Melisa sama betulan yang sama Kak Melisa kan digendong sama papanya. Iya. Kan mereka selalu bersama. Jadi waktu pingsan pertama itu Kak Charles udah bisa lah bayangin kamarnya di atas. Si Om itu harus gendong dia turun kan? Iya. Lumayan kan jauh itu. Iya. Dari samping muter ke ambulans. Karena kami udah panggil ambulans, nggak pakai mobil sendiri lagi. Udah kepikiran ambulans aja biar langsung ada peralatannya gitu. Iya. Iya betul Tante. Waktu itu dia nggak mau Ke dokter. Waktu itu dia nggak mau diajak petugas itu ya, mau diangkat, nanti ditandu. Kak Melitanya nggak jalan, mau ditandu, mau dia nggak mau. Terus ayolah, tetap dia nggak mau. Pokoknya katanya dia nggak mau. Rumah sakit dia nggak mau. Karena ada rasa nggak percaya kami ke rumah sakit, nggak hilang gitu. Karena waktu Melisa dokter bilang nggak apa-apa, cuma cari pindah rumah sakit aja karena peralatannya di sini nggak lengkap gitu kan. Iya. Jadi kami mau pindah rumah sakit. Kok bisa tiba-tiba gitu? Jadi ada rasa nggak percaya ke dokter. Tuh. Cuma di posisi Melita kayak gitu, kita mau kemana coba? Iya, benar. Kan hanya ke dokter. Ke Tuhan udah duluan, udah panggil-panggil. Masalahnya Tuhan kita nggak lihat. Iya. Hanya dengan iman. Iya kan? Iya. Hanya dengan iman. Kita nggak lihat Tuhan. Waktu Melisa pun begitu. Kita percaya 100% dia pasti sembuh. Iya. Tapi ya sembuhnya pulang malah. Iya. Padahal sebelum itu kita tuh lagi masih Zoom itu
tanggal 2 kalau nggak salah, waktu Melisa tuh. Nah itu masih gak nyangka kan? Iya, padahal di situ dia ceria banget lagi, nggak nunjukin sakit Iya. gitu. Nah itu makanya tante ngerasa kecolongannya di situ. Kok bisa gitu? Anaknya ceria, makan normal, tidur normal, biasa semuanya, nggak ada yang beda. Iya. Kok bisa gitu? Iya. Jadi hari Rabu kapan ya? Iya Rabu. Sesudah Charles dari sini Rabu, pendeta yang sakramen ini, Melisa Melita, Iya. datang ke rumah, ngobrol-ngobrol biasa aja. Kami ngobrol biasa. Iya. Terus tante sempat bilang gini, saya bingung kenapa anak seperti itu dibawa secepat itu. Dia itu pelayanan, hidupnya untuk Tuhan, baik, jadi leader kami. Pokoknya dialah yang selalu menguatkan kami, bawa firman dan selalu firman gitu. Kenapa kok Tuhan bawa secepat itu gitu. Tiba-tiba dengan Melita juga, yang udah dia pelayanan kemana-mana. Kan harusnya Tuhan masih bisa pakai mereka gitu. Harusnya Tuhan masih bisa pakai mereka. Lebih lagi biar banyak jiwa bertobat gitu. Kenapa? Tante tanya Pak pendetanya. Pak jawabnya cuma ini, ya udah kalau udah Tuhan suruh yang punya bilang pulang, nggak ada yang bisa ngelawan. Terus tante bilang di luar sana banyak orang yang bahkan maki-maki orang tuanya, bahkan narkoba, nyusahin setiap hari, bikin dosa setiap hari, bahkan sampai disumpah-sumpahin orang tuanya. Kenapa nggak itu aja gitu? Iya. Jawaban pendetanya cuma bilang kalau itu dibawa mereka itu terhilang di saat berbuat dosa itu. Mereka itu terhilang, sementara Tuhan udah tebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya tercurah di kayu salib. Kalau mereka dibawa selagi mereka berbuat dosa, artinya mereka jiwanya hilang. Sementara Melisa Melita sudah aman. Iya. Tapi sayanya sakit gitu. Jawabnya cuma itu. Memang kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Tapi kalau kayak Charles bilang tadi, ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Mungkin kalau dia masih pelayanan, yang tahu dia, ya nggak sebanyak ini. Itu. Kami hanya berpikir begitu. Mungkin kalau dia masih di sini, yang tahu dia, yang bertobat, ya nggak sebanyak ini. Gitu. Untuk mengerti rencana Tuhan memang aduh susah lah. Susah sih. Susah benar. Cuma pendeta itu cuma bilang, kita pun Bu, kapan pulang nggak tahu, caranya bagaimana kita pun nggak tahu. Iya. Tanya. Jadi kalau orang tanya kenapa, bingung kita mau jawabnya apa. Iya. Sebenarnya saya ingat kisah Ishak sih, yang Tuhan mau anaknya itu disembelih karena dia nguji iman, ya kan. Tapi ternyata Tuhan ganti nama domba. Iya.
Sedangkan domba itu saya lihat harus yang tidak bercacat, yang benar-benar nggak sakit, ada syaratnya juga mudah. Nah, makanya memang saya ingat dari Melisa ini saya mengambil kesimpulan, istilahnya Melita kan belum tersentuh cowok ibaratnya, belum sempat menikah. Iya. Jadi masih suci, gadis masih suci benar. Satu suci, kedua dari kecil emang pelayanannya full takut akan Tuhan ya. Saya ngikutin YouTube-nya Paskalis saja, saya udah paham gitu. Gara-gara Paskalis saya mengenal banyak tentang mereka berdua. Gitu. Jadi kepo. Yang ketiga ya cantik banget ya, nah hidungnya mancung, nggak ada operasi plastik. Ini perfect banget sih. Saya sebagai cowok ngeliatnya perfect. Bukannya cantik, manis gitu, nggak bosenin, dan orangnya ceria. Orangnya bisa membawa atmosfer yang sangat positif. Ngangenin. Dimanapun dia berada, dia pasti jadi pusat perhatian gitu. Ini susah yang dimiliki orang ini, susah. Cantik, pusat perhatian, semuanya ada, bisa nyanyi, main piano, multi talent lagi. Iya. Ya makanya Tuhan, ya udahlah, kamu jangan sampai, ya kalau saya artiin dalam bahasa sehari-hari, udahlah Melisa kamu pulang, jangan sampai kamu tercemar di dunia itu gitu kan. Cukup kalian sudah banyak menjadi berkat, udah membuat namaku besar. Saya sih mengartinya seperti itu ya Tante. Melihat mereka berdua tuh sosok yang benar-benar Tuhan pakai. Apalagi ngeliat dari kesaksiannya Kak Abraham kayak gitu, bahwa dia benar-benar bukan mimpi tapi melihat pada waktu itu, melihat sosok Melisa berjubah dan malaikat berjubah. Itu bukan mimpi, itu dia melihat di rumah duka itu. Cuma jika ada kayak kecewa di Abraham sedikit saja tuh, Abraham kan kecewa tuh, kenapa sih Tuhan pakai panggil mereka, langsung hilang semua mereka. Artinya Tuhan gak mau sedikit pun hati kita tuh bercela gitu, kecewa sama Tuhan. Kayak gitu sih saya mikirnya. Ini benar-benar, saya aja tuh sampai di luar nalar saya, dan ini amazing banget. Sampai Tante tuh share kesaksian seperti itu tuh, Abraham tuh melihat sesuatu itu, ya saya sangat amazing sih. Bahwa artinya Tuhan tuh ada, Tuhan Yesus tuh hadir di situ. Setiap orang yang percaya, Tuhan sertai selalu gitu. Ya makanya, tapi ya beratnya di kitanya ya, kita masih di dunia merasa kehilangan banget. Ya padahal mereka berdua udah bahagia. Mungkin sekarang mereka ngeliatin kita nih, Mama semangat ya, Mama harus semangat gitu. Mama harus semangat ya, kita udah happy nih sama Melisa nih. Mungkin mereka lagi nyanyi-nyanyi di surga, kita aja yang masih berjuang nih di dunia. Karena nih di sebenarnya ya Charles ya, kemarin kan Om itu sakit banget tuh yang dia sampai pakai sarung tangan, pakai lengan panjang. Ya kan, ditutup semua karena dia kedinginan, tapi rasa badan panas. Yang di San Diego ya? Iya. Sebenarnya dia itu mau nangis. Dia bilang mau pelukin tanah itu, mau curahin kangennya dia. Oh gitu kan? Iya. Tapi ada Rinaldo. Ada Rinaldo. Karena Tante pun pernah di situ waktu Om gak ikut, Rinaldo sempet di mobil, jadi Tante sama Opung sama teman Tante yang dari Jerman. Ke situ Tante guling-guling di situ karena tetap nggak tahu lah mau ngomong apa, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Sebenarnya kita tahu itu yang kita peluk itu tanah, bukan dia lagi gitu, tapi nggak tahu mau dihempaskan kemana gitu.
Iya, betul. Oh gitu tante ya. Iya, cuma ada Rinaldo, saya nggak mau katanya, saya nggak mau. Iya, Dia iya, anak iya, nanti betul. malah tambah hancur kalau kita kayak gitu. Iya, oke. Makanya kemarin sempet ya, iya sih kelihatan sih tante. Iya. Jadi dia berusaha Maksudnya, biar kelihatan iya, tegar aja. Puji Tuhan, Udah sehat. udah sekarang. sehat. Puji Tuhan. Kirain tante ketular. iya Soalnya- kemarin sempet saya pikir Nggak direspon kan. Di chatting nggak direspon. Kirain lagi sakit. Tapi katanya lagi musim ya. boleh. Hmm. Ya, oh gitu tante. Iya kemarin kita emang saya ke San Diego, jadi teman-teman saya ke San Diego kemarin. Mungkin bagi yang belum memperhatikan, waktu yang kemarin tanggal 8 itu saya ke San Diego, Om tuh lagi sakit. Ternyata memang pakai double bajunya itu sebenarnya buat biar keringat keluar, ternyata nggak keluar juga kata si Om. Gitu. Makanya sayang sekali, saya juga bawa kue kesukaan dia, lopis, cuman belum sempat makan. Sudah makan cuman pahit katanya. Iya. Makanya- Tetap 2 potong saya- dimakan loh. Tetap dimakan 2 potong. Saya Cuma bisa pahit. melihat sih dari ya saya pernah ngerasain lah, karena indera perasanya pasti Hilang. nggak berfungsi kalau kita nggak enak badan ya. Iya. Nah itu iya saya ngerasain sih dari sorotan mata Om tuh kayak kangen banget memang waktu Iya. di San Diego itu. Kangen Orang- banget. Ya mereka deketnya sama papanya, kemana-mana di mall Iya. digandeng tuh papanya kiri kanan. Itu ada Karena udah fotonya. cerita kan ke Charles kan, Iya. si Om mau makan, dicobain dulu, baru Iya. dikasih papanya. Mau minum, Iya. diminum dulu, baru dikasih papanya. Diminum kayak dia yang di tester dulu sama dia. Tester, Iya. tester. Jadi memang pada waktu kami makan malam ulang tahun papanya, si Om tuh sempat cerita sama saya bahwa Charles, handphone saya tuh banyak banget, ribuan video Melisa. Cuman saya nggak bisa buka, saya pasti nangis kalau menonton ini. Jadi saya simpan aja di handphone saya ini video Melisa itu. Kadang satu ada dikasih tahu sama dia, ini Charles saya kasih tahu. Cuman Omnya nggak nonton. Jadi dikasih tahu di dalam video itu mereka bercanda sama Bang Ado di suatu tempat di restoran ya tante ya. Gitu. Dan itu resolusinya bagus banget. Kita bukan yang kita tonton di TikTok agak buram-buram itu jernih banget. Bagus banget videonya. Mungkin kalau Mas Kalis dapat video itu harta karun buat Mas Kalis. Enggak Iya. lah. Tapi itu ya takutnya memang si Om nggak publikasikan, takut dia ngeliat itu sedih lagi sih. Tante juga pasti. Karena memang yang nggak tergantikan lah. Iya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, Onis, Novita, Natasha mau tanya gak? Ilis, Anya. Ada yang mau nanya? Bisa nih. Yang mau nanya. Jessica mau nanya, bisa. Bentar, tadi on mic.
lagi jualan ya. Kan Charles gimana di mobil? Ini tadi saya di jalan udah sampai Oh, rumah sih. Tuh. Oh, udah iya. aman lah ya. Udah aman lah ya. Iya, Nggak sambil nyetir lagi. iya. Ya nggak mau. Enakan di mobil sih lebih kedap, jadi nggak ada Iya, pas. gangguan. Iya. Si Om Lilis, biasanya pulang jam berapa tante Omnya? Nggak tentu ya. Oh, Mm. Kadang kalau ke kantor cepet, kadang nggak ke kantor. Ya namanya by project ya. tante, ini Oh, iya. sekali makanya kata Paskalis muka saya baby face terus ya, amin deh kalau gitu Paskalis ya. nggak kelihatan tua dia. Emang nggak sesuai umur ya. Iya. Iya, wajahnya nggak sesuai umur Iya. loh. Bener. Mungkin kalau ya jadi gini, saya sebagai cowok ya, ini saya berbicara saya sebagai cowok nih. Ya artinya misalkan menimpa seperti saya, kalau Melisa kan karakternya kan masa bodoh, mau dia tersinggung, Oh. yang penting gue udah ngucapin gitu. Iya. Melisa kayak gitu. Melisa tuh orangnya hidup lo hidup gue gitu. Iya. Lurus. Iya. Dia mah. Yang penting bagi dia, saya nggak nyakitin Tuhan Yesus, nggak nyakitin papa mama, nggak nyakitin abangku. Itu. Terserah deh. Mau dinilai orang seperti apa. Karena ada waktu di Idol pun, Melisa itu bahagia, ada yang ngata-ngatain dia bahagia, padahal adiknya 5 no. Itu ada catnya di tante, ada catnya tante simpan. Tuh. Makanya kita Terus kalau nurutin Terus dibilang, komen gimana tante, coba. ya terus dibilang Melisa bilang gini, orang salah menilai saya. Saya ini di posisi itu belahan jiwa saya, dibilang. Saya 5 yes, sana 5 no. Gimana? Saya kembalikan ke kalian. Tuh. Tapi pendapat kalian tentang saya nggak ngaruh. Saya lebih penting lebih penting perasaan adik saya gitu. Iya. Perasaan kembaran gue gitu. Itu tulisannya dia. Salah kalau kalian ngata-ngatain saya terlalu bahagia padahal adiknya 5 no. Kalian salah alamat. Ada. Iya. Karena itu nggak ngaruh buat saya. Yang penting bagi saya perasaan kembaran gue gitu. Ya, makanya dari situ kita bisa menilai. Apapun yang kita buat ada pro dan kontra. Pasti ada yang like dan dislike. Iya. Iya. Apa yang kita lakukan, kita jalan, kita keluar dari rumah aja, ada yang pro dan kontra gitu. Kita dandan aja salah, misalkan. Iya. Kita nggak dandan salah. Itu pasti ada yang pro dan kontra. Misalkan nih, saya keluar kantor, wah, lo kok nggak mandi, kok nggak pakai gel, nggak mandi ya, nah gitu. Nah, saya pakai gel misalkan ini, wah rapi banget, mau kemana nih gitu. Wah, jangan-jangan ada yang mau dituju nih. Ya pokoknya serba salah. Tapi ya selama itu baik dan benar ya, baik dan benar. Apa yang kita lakukan ya nggak usah takut gitu. Tetap di mata orang Makanya salah kan, itu. Ya makanya saya bilang captionnya kan, pas kali posting ini yang di San Diego, bahwa kebenaran, kebaikan akan dikenang selalu, saya bilang gitu. Abadi. Diposting lah dengan Paskalis dengan kata-kata itu. Iya. Iya. Ya makanya itu panutan sih mereka berdua.
sampai viral ke Filipina, Malaysia, Argentina. Saya juga nggak nyangka gitu. Dong. Yang penting jangan Lilis tuh sedih. bisa. Lilis suaranya bagus, tante. Lilis suaranya bagus, tante. Banyak Iya, melodi enggak- suaranya bagus-bagus. Lagu Jessica bagus. Satu Iya. album apa lagu Melita. Waduh, kapan-kapan kita cover nih, Lilis, Jessica, kita cover lah ya. Cover online. Karena bagus covernya pas ketemuan. Aku gimana ya mau cover terus Kak Charles yang di Jakarta, aku di Manado. Kalau waktu itu aku lihat Kak Charles sama Kak Imelda itu, nah itu bagus sambil Sama Karut ya. Nu lupa invite Kak Ruth lagi. Ya makanya ada yang di Jakarta nggak, nanti kita cover lagu Melita. Suara kalian bagus-bagus sebenarnya. siapa yang di Jakarta? Aku nggak ada keluarga loh di Jakarta. Ya, online. Terus aku kayak dan apa kayak apa kalau nggak kalau mamaku bilang kalau aku mau ke Jakarta terus nggak ada keluarga, kamu kayak gelandangan. Atau bikin Cepat. duetnya aja, entah rapnya misalkan hanya ya sus, udah kamu yang isi ya, kamu pakai mana suara atau kamu nanti nyanyi aja pakai suara terus saya gabungin. Iya, online aja kan seru itu. Gabung Ya, suara. Iya. atau saya punya ide sebenarnya sifat sekali bawa gitar lah, nanti lah kita ngamen di TikTok gitu biar Iya. ramai. Iya. Oh, live gitu ya. Tapi bagus. Lagunya Melita ya pasti ya. Iya dong. Main. Kenapa dia Lilis kenapa Lilis? Banyak cover lagunya Melita gitu Kak. Coba nanya Lilis. Saya tidak tahu. Malu. Jujur ya. tante. Ini kata tante ya di WA. Karena saya bersyukur punya Charles, Pascalis, Mel. Gak cukup nih jangan satu album rapnya gitu. Rapnya aja. Siapa yang mau nyanyi? Yesus penolong ya. Lilis, kamu mau nyanyi ya? Apa Kak? Kamu mau nyanyi ya? Kakak aja dulu. Aku mau nyanyi lagu apa ya? Rapnya aja coba. Sampaikan pada Yesus. Oke. 1, 2, 3. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Aku suka yang nyanyi agak gini. Bagus loh, keren. Lilis keluarin suara kamu Lilis. Keren suaranya, keren. Kalau mau nyanyi itu Kak Lilis harus pede, harus berani. Dulu aku nggak pede karena aku banyak lawan-lawan yang suaranya lebih gong dari aku. Jadi aku agak down. Tapi pas aku dengar podcastnya Kak Mel itu dulunya nggak pede nyanyi, gitu ya. Jadi aku nyanyi itu buat Tuhan lah. Jadi kebanyakan aku jujur ya, tanya Kak sama Pascalis, aku curhat ke Kak Pascal. Aku kebanyakan kalau nyanyinya lagu rohani, nggak cuma yang waktu masih SD yang waktu SD yang nyanyi lagu-lagu cinta-cinta galau-galau. Tapi sekarang lebih ke rohani, jadi kekuatan lah kalau di saat ada masalah ya. Haleluya. Kita angkat pujian. Lilis coba Lilis penolong yang setia. Ayo nyanyi, ayo. Penolong. Nih mumpung lihat tante tuh, langsung live dilihat Ya, sama mama. kesempatan Mama loh penyanyi ini.
Kapan lagi ditonton sama mamanya lo, penyanyi aslinya. Lagi record nih, cepat nih. Bentar aku kirim. Ayo Niki. Tuh, bagus kan? Bagus ya. Bagus ya. Ayo siapa yang bisa nyanyi lagi? Anya, Paul, Henry Maranatha. Tuh. Tante aku mau coba Suaranya. Siapa? Ya, tante tuh sosok Glow. ya, orang tua yang gimana ya, bisa mendidik anak-anaknya gitu, mempersiapkan masa depannya gitu. Jadi Iya. semangat. Iya. Nggak semua orang tua seperti tante sih, menurut aku ya. Ya lah, tante sudah Betul dipersiapkan sekali untuk Kak Lilis mewakili lahir. Sati. Karena Itu Ada itu lagi manortor, jadi mereka disuruh di gereja nyanyi. Namanya anak kecil, itu masih SD, disawer, dia nggak terima duitnya, dibalikin sama orang yang ngasih itu. Nggak mau. Itu. Habis itu dibilang gini, Mak, kok kita dikasih duit sama orang-orang di kampung, padahal mereka kan miskin juga, ngapain mereka ngasih duit ke kita gitu. Tradisi. Padahal itu tradisi. Terus mereka nggak mau terima. Abis itu dia beliin apa lagi nggak mau terima. Kasihan juga di kampung itu, Mak. Kenapa mereka ngasih ke kita gitu? Mestinya Melita cetak QRIS ya. QRIS aja ya. Harusnya dulu ya. Jadi nggak boleh dibalikin ya. iya. Iya. Jadi nggak usah ribet-ribet megang cash. Dulu nggak ada Iya. Dulu nggak ada kayak gitu, Kak. Waktu mereka nyanyi juga nggak tahu, pas kali lihat kali ya tuh si Bolga Nauli. Oh iya. Di acara mana itu? Lupa. Itu di Bolga. di Fluid kalau nggak salah. Si Bolga Nauli. Iya. Acaranya orang Sibolga memang. Orang pengusaha dari Sibolga bikin acara di sini. Oh. Iya. Semuanya Iya. mengundang mereka. Jadi nyanyilah. Kan nggak tahu kan anak itu, nggak tahu. Pas disawer dibilang gini, ini uangnya mau diapain, Mak? Dikantongin. Kenapa dikasih kita? Kan kita harus nyanyi. Iya. Nggak tahu tuh anak. Iya. Sampai dia SMA, sampai lulus, tante nggak pernah kasih uang jajan mereka di sekolah. Udah bisa menghasilkan sendiri. Iya. Nggak pernah jajan. Iya, bawa bekal ya tante ya. Iya, mau bekal. Karena bawa bekal. Terus kalau Charles ingat kita keluar, dia tuh ada ke arah rumah sakit Eka kan, ada kelihatan kan? Oh iya. Iya. Petunjuknya ke arah situ sekolahnya. Jadi tante itu istirahat pertama kan mereka dari rumah kan mereka udah bawa bekal pagi-pagi. Istirahat kedua itu kan jam 12. Bekal yang tadi dibawa itu kan dimakan di istirahat pertama. Istirahat kedua Mereka udah nggak makan. antar makanan buat mereka. Oh, diantar lagi kan? Diantar lagi. Jadi nggak ada mereka jajan. Itu Tante bilang ke mereka, anaknya nurut, kalau suka kita beli. Mama nggak yakin tuh jajanan seperti apa, takutnya nanti ada di luar seperti apa, nggak yakin gitu. Iya. Takut nggak bersih aja gitu. Iya sih. Dan mereka nggak protes. Hari Minggu pun di Sarbini kita kasih nih uang nih nanti kalian makan ya, karena
masuk, kita di sana udah setengah 12 di sana, nanti sampai jam 11 baru pulang, 11 malam baru pulang. Iya. Itu kan mall, udah dikasih uang. Ntar kalau ada sisa, balikin lagi tuh. Buat kamu aja besok, nggak usah mah. Besok juga mama ngantar makanan, gitu. Itu tuh anak. Sendiri hemat. Jadi nggak tahu duit, nggak tahu duit. Sampai uang pertama dia di Indonesian Idol Junior itu bukan dikasih mamanya, dikasih opungnya Iya. sama opung dulu. Dulu tuh dia dapat Itu makanya opungnya itu sesayang itu ya. sehancur itu sampai sekarang masih kecewa sama opung itu, sama masih kecewa, belum bisa terima dia. Hmm. Cucu Nggak tahu kesayangan. juga ya, mungkin opung inget, oh saya dulu jahat juga sama mamanya gitu kan, kali nggak tahu juga. Bisa jadi. Tapi apapun itu kita kan nggak bisa milih. Saya maunya mama saya si A, saya maunya dilahirkan si B, nggak bisa milih. Iya. Tuhan udah taruh kita di rahim ibu kita, mama kita, ya udah. Kita Tuhan udah merancang kita di sana, ya udah. Iya betul Tante. Halo, Tiffany ya, Tiffany. Baru Daman, Nick, ya. Tiffany apa Dam? Mani. Diva Dameina. Pani kayak baru Itu mandi yang- deh. Bisa dimakan babi, biar jangan dimakan. Babi kecap lah Tante, bikin babi kecap lah. Babi kecap enak tuh. Tambah gemuk dah kami. Iya ya. Ikan tuna. Rahang tuna. Enak tuh kayak sumur bau. Nah, soalnya Kak Charles ini ngasih makan mulu sama kami, jadi mamanya Kak Charles ini pinter masak, bikin Jadi nagih. teman-teman, mama saya memang tukang masak sih, dia tukang masak dia. Boleh dong Jadi, dirasain masakannya. Saya dari kecil memang udah terbiasa makan enak, bukannya sombong ya. Pinter. Gitu. Jadi Iya. kalau jadi makanan ada makanan yang nggak enak gitu di luar, saya tahu. Makanya aku pengen tahu lidahnya Tante cocok kan nih. Ternyata dia cocok ketagihan. Iya. Tagihan. Makanya kalau sering-sering dikasih, tiba-tiba nggak dikasih, aduh, kangen lagi nanti tuh. Kebiasaan kita manja jadinya. Tua. Bisa dong Oh. open Bang Charles. Oh bisa dong Divani. Tapi pasti kamu kalau aku kasih, kamu tambahin jeruk dan andaliman lagi kayak Tante nanti. Ya, tambahin Iya. lagi jeruk dan andaliman. Enak ya, enak banget. Mama tua. Oh Tuh Diva iya. mas mau ngomong tuh bentar. Oke, maksudnya senang kali aku waktunya ikut hari ini. Tamatnya emak tua udah beri di badannya, udah mulai senyum kan. Senang kali aku. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya Tuhan. Nangis Divani. Jadi Divani kemarin sempat chatan sama Tante aku Divani. Katanya ya dia bersyukur banyak kayak saya Paskalis, teman-teman Divani semua melok masih sayang sama Tante dan masih komunikasi. Itu jadi obat penghibur buat Tante dan keluarga, pengganti meltis lah. Ibaratnya kita, ya saya bilang Tante kalau perlu apa-apa jangan segan-segan, anggap kami anak-anaknya aja. Jadi banyak kan anak-anak Tante gitu, kalau ada perlu apa-apa ya saya kan yang paling dekat. Kalau Paskalis kan di Maluku nggak mungkin naik pesawat nanti ada apa-apa. Naik pesawat Bekasi gitu. 2 kali lagi. Ya makanya saya Tante sampai nangis juga tuh gara-gara Divani sini. Terharu. Iya, Divani sih. Macam mana? Gak apa-apa Divani, itu karena dia sayang
sama mak tuanya. Karena Divan ini punya hati yang tulus loh dia, nggak langsung Iya. nangis dia. Kan yang waktu meet dengan tahun lalu kurus kayak makan obat kok ngomong ini kan ketawa Iya. Gitu ya. Ya semuanya harus dijalani dan nggak boleh dalam terlarut ya. Nggak baik juga sih. Karena hidup ini ya harus dijalani juga dan kita harus tetap semangat karena apapun yang terjadi kan udah agendanya Tuhan. Kan Melita sendiri bilang gitu Divani. Semua udah agendanya Tuhan. Ya jadi kita nggak usah berlarut-larut sebagai fansnya pun gitu. Jangan. Jadi ikutan mewek, jangan nangis Kak Charles, bisa banjir di sini. Aku nggak nangis. Kak Divani karena senang dia lihat mak tuanya udah lebih Iya. segar, udah gemuk. Habis ada gemuk, udah mau ketawa, senyum-senyum. Iya. Mungkin Tante Divani, mungkin Tante ngeliat muka saya lucu kayak badut. Jadi Tante tawa kalau halo ngobrol Divani. Nah, mungkin muka saya nih, mungkin kayak badut, jadi ketawa, ya kan Bu? Enggak. Sebenarnya ya bukan apa-apa. Nggak harus. Kami pun sering doain kalian karena kami bersyukur banget Tuhan kirim kalian. Kami banyak anak jadinya. Iya. Iya kan? Tuhan bawa 2, Tuhan ganti banyak. tapi kami jadi punya banyak anak. Iya. Ya Om bilang gitu ya. Om juga bilang. Walaupun kami nggak bisa berbuat apa-apa sama kalian, tapi kami tetap bawa kalian dalam doa kami. Dan kerinduan Tante, suatu saat kita kumpul di sorga. Itu yang Amin. selalu Amin. Amin. Tante doakan. Jadi lengkap ya. Ada Melvin, ada kita ya Tante. Iya. Lengkap. Terbayang Ini- gitu kalau kita tiba-tiba diangkat, tiba-tiba kita kan Amin. ada pertemuan di udara kan. Nanti Amin. kita akan bertemu di udara. Kan kebayang kan mereka berdua nyambut kita gitu. Iya. Kan senang banget gitu. Nih Risma, Lilis, Paskalis, Jessica, Bang Yakin, nih kita ingetin nih. Pokoknya yang ikut sini harus kita sama-sama ketemu di surga nanti. Ya, amin. Amin. Biar kita sama ketemu dengan Melvin langsung ya. Ya. Semua fansnya Melisa Melita, semua yang sayang Melisa Melita, semua yang sayang kami, Tuhan tolong. Itu hamba tidak tahu namanya siapa satu persatu. Tapi tolong Tuhan. Itu sering kami doakan. Karena jujur kerinduan Tante memang itu. Dan Tante juga bilang ke Paskalis, tujuan kita kan biar kita kumpul lagi sama Melisa Melita di surga. Iya. Gak lama lagi kok. Iya. Kita juga support selalu Tante supaya Tante dikasih penghiburan, kesehatan, semuanya sama Om, Bang Ado, Bang Ronald, biar Tuhan sertai selalu ya Tante ya. Kita selalu Amin. doain Tante dari Melo. Ya, amin. Makasih Melo. Makasih semuanya. Bang Charles Iya. kan aku suka sama dua ya biar makin gemuk. Apa sorry Divani nggak jelas suaranya kenapa? Bukan kan Bang Charles lah bisa kami bilang tangan kanannya Melovet. Jadi kalau boleh pesanku sama abang tiap hari antar makanannya makin gemuk. Iya, setuju aku biar makin gemuk Bu. Mak tua nggak setuju. Tiap hari. Gitu ya. Mana? Juga sih, Divani. Ini abang mau buat lagi lopis karena kemarin pahit dicobain sama Om kan. Maksudnya biar sampai manis gitu gimana caranya? Ntar Om buat lagi. Abang buat lagi. Mak tua nggak setuju Divani. Nah. Maksudnya Memang Divani bisa aja ya. Ntar itu nantulang nanti
nggak bisa jalan, kegemukan gimana Diva nih? Iya. Pak dia Dikasih, tante. nanti aku kasih B2 terus ntar nggak bisa jalan gimana kegemukan? Iya. Ada. Jangan kelebihan juga. Dia polos banget Semurat. dia. Nanti Iya. dia asam urat loh. Punang semua nih Polos. Butet. Punang semua nih. Anak sama nih. Polos banget dia. Iya. Ya ampun. Tiffany. Puji Tuhan, ada kembali lagi sih. Tua, maksudnya nggak main-main berkatnya Tuhan itu sama keluarga mak tua kan. Dari sampai tambah lagi anak mak tua yang banyak kali. Iyalah, kita berapa kita ini anak bu ini? Iya. Tiba-tiba nanti aku datang ke Jakarta kan, kucet lagi mak tua di mana mak tua, udah aku bawain di babi karo dari Tarutu. Pinter dia mau ngibur ya. Jadi Matu aja nggak nangis lagi. Kenapa dari tadi nggak masuk, Diva? Tawa. Ini ada Iya, banyak. Tiffany masih SMA ya, masih muda banget ya. Iya. Pas SMP. Divani, kamu umur berapa Divani? 16 tahun umur 16 tahun. Bah, sepantaran abang pula kamu Divani. Kak Charles ini ada aja loh. Saya Kak Charles umur berapa? Kak Charles Kak Charles umur berapa? 17. Coba tebak. Kalau tebak ntar saya kasih saksang. 17 tahun dia. 30 Salah. 25. Kalau benar nanti saya kirim babi panggang. 25. 28 kayaknya. Salah. Saya kasih kalian babi panggang semua kalau gitu. 28. Tante buka pintu bentar ya, si Om datang. Oh, Tante buka pintu bentar ya. Oke, Bu. Nanti kita foto ya sebelum Zoom meeting selesai, kita foto semua ya. Kak Charles foto ya. Kak Charles foto ya. Kak Charles. Ya, tapi Tahu nggak Bang Charles yang tiba lagi nanti semua melovet kumpul di rumah mak tua kan, makan bareng juga terus sih seru banget Pak. Ini ya kebayang. gua kapan Kebayang banyak kalian kali ke anak bu itu nanti. kapan kalian ke Jakarta nanti kontak-kontak aja. Oke. Kak Charles nanti dokumentasi ya. Sini ya. Ya nanti saya jemput lah. Pas kali juga mau ke Jakarta katanya Desember. Iya, kalau jadi aku kabarin. Enggak banget. Terus sekali ditip dong aku. Kalau Lilis di mana? Lilis tinggal di Bekasi ya? Kak, aku sekarang udah di Surabaya, udah pindah. Wah, pindah-pindah kamu ya? Iya, Kamu kerja di mana? Iya, kerja di sini Kak. Sebelumnya di Bekasi kan, di Jakarta, tapi nggak lama di cut off, jadi pindah ke sini deh. Kamu di mana, perbankan atau apa? Iya, sejenisnya itu Kak. Oh. Kalau di Fani sih pasti masih sekolah kan, SMA ya? Iya Bang. Ini ada Indri, Anya mau nanya-nanya nggak? Halo, mau datang Indri. Kak Indri, Kak Anya. Bang Yakin, itu ada Bang ya? Nggak usah malu-malu, biar Ada tante lagi kita. Bang ya. Ada Bang Yakin Simanjuntak. Anya. Ayo siapa yang mau nanya duluan? Yakin ya, Bang Yakin, coba Bang Yakin. Bang yakin aku pasti mau ngobrol. Waduh Le. Waduh kabar baik.
Aman, puji Tuhan. Orang Batak. Ngomong. Yakin nih warga Simanjuntak. Itu aku masuk ke Siaan. Oh iya ya, saudara kalian ya? Iya. Iya, mama ya kok. Opung Melita juga sih Manjuntak tuh. Iya ya. Siaan. Jadi si Risma, Marpari, Bandung, sama Yakin. Enggak, Marito Bu. Kan dia marga Kan mama- dia marga Tapi Simanjuntak. mama dia baru siahaan. Iya ya. Tapi bisa Marito juga, bisa Marpariban. Iya bisa betul Bu, bisa juga Bu. Ya. Bisa Marpariban, bisa Marito. Siahaan si Manjuntak bisa menikah ya, Tante? Itu orang dulu Kak, orang dulu nggak tahu dengan adatnya, ya diambillah itu karena di situ nggak ada marga lain, cuman sesama marga kita. Opung gue pun gitu. Iya ya. Punya marga, situ khusus marga aja. Jadi karena daripada nggak nikah diambillah itonya. Oh gitu. Iya, jadi aku nyampaikan karena itu pengetahuan aku ya. Iya sih, Iya, iya. memang. Itunya maksudnya? Nggak tahu, Opung baru juga, baru Simanjuntak. Nggak tahu. Ya, Iya udah karena jawab. kayak gitu, apa adatnya dulu, orang dulu cuman khusus marga 2 itu aja. 3 Siahaan, Simanjuntak, Tagaul. Iya. Jadi daripada nggak menikah di antara mereka semua ya dia ambil itoknya nikah supaya bisa mempunyai keturunan. Ya, ginilah ya berarti ya keturunan Adam lah semua ya. Iya Bu, keturunan Adam. Kan kita juga nggak tahu itu cerita orang tua ya. Iya. Pada dasarnya Aku kita taunya nggak dari tahu. Opung. Aku taunya dari Opung Buyut dulu sebelum meninggal. Oh gitu. Iya, Opung Buyut yang cerita. Ini nama banyak. Ada Karisti. Tadi Anya mau nanya apa Anya? Coba Anya mau nanya apa Anya? Kantor kan beda ya. Apa? Sebenarnya kantor yang itu kan bukan dari tindakan semantik kan ya, Tante. Itu kan ibadatnya itu kan dari apa ya, gambaran surga ke sini ya nggak sih? Sorry Kak Anya, suaranya gak jelas. Sorry Kak, ulangin Kak. Sebentar. Mungkin ada Pakai handset. Kakaknya pakai handset ya? Di jalan. Ada suaranya nggak? Ada. Menurut Tante, gambaran itu benar nggak sih Tante, dari sebenarnya kayak gambaran dari surga gitu, bukan dari ajaran kebijakan. Berdengung suaranya Kak Anya. Oh kayaknya suaranya masih ini di udara dia. Ada angin. Kayak di jalan Lagi terbang dia. ya? Ya enggak sih? mungkin bisa diketik. Iya Ya ngetik ketik aja. aja. Kamu lagi terbang ya Anya ya? Iya mungkin. Lagi di jalan gitu. Ya terbang. Kalau angin tuh suaranya terbang. Terbang nih. Gimana sini Kak Pascal di sini? Di jalan katanya. Waktu sudah menunjukkan 10:30. Mungkin Tante mau istirahat. Iya. Iya, mau doa bareng kami. Menurut Tante penyembahan itu gambaran ketika nanti kita di surga ya. Iya, benar. Maksudnya gimana? Penyembahan? Menurut Tante penyembahan itu gambaran ketika nanti di surga ya. Penyembahan itu sesungguhnya di dunia ini, bukan di sorga. Di dunia ini, dunia ini gambaran sorga. Kalau doa Bapak kami
jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, ya kan? Iya benar. Iya. Artinya bumi ini menciplak sorga. Cuma bumi ini versi yang nggak enaknya. Iya. Trial. Di sini kita cuma kayak ujian layak masuk sorga kah? Itu kalau kita lulus, kita masuk sorga. Kayak orang mau naik kelas gitu. Sebenarnya hidup kita ini setiap saat penyembahan. Iya. Kalau setiap perlakuan kita menyenangkan hati Tuhan, itu penyembahan. Misalnya begini kan dulu, kalau kita cerita, kita ngobrol sama Tuhan, kita berdoa. Iya. Tuhan itu dia sahabat kita kan? Iya, sahabat benar. kita. Dia bapak kita. Dia Namanya kita. bapak, namanya sahabat. Coba, tadi yang curhat-curhat, nggak bisa curhat ke bapak, ke mama, curhatnya ke sahabat kan? Iya benar. Nah, lebih enak curhat ke sahabat kan? Sementara Tuhan itu kan sahabat kita. Iya. Kita ngobrol aja. Itu juga penyembahan. Kalau banyak orang kan sekarang ngerasa kalau penyembahan itu berbahasa roh. Iya. Terus nyanyi yang lambat-lambat sampai nangis, nyambi. Nggak salah. Tapi penyembahan bukan cuma itu. Penyembahan bukan cuma itu. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu penyembahan, bahwa Dia maunya seluruh hidup kita. Dia nggak mau saat kita di gereja doang, atau saat kita berdoa doang, atau saat kita makan doang, atau saat kita nyanyi memuji Tuhan doang. Enggak, Dia mau seluruh hidup kita, karena kita miliknya. Kita miliknya. Jadi Tuhan nggak minta kita setengah-setengah. Tuhan mau kita seluruhnya. Betul, Tante. Betul. Tapi kan kita masih hidup di dunia, kita masih kerja, ya kan? Iya. Sementara firman Tuhan berkata, kalau tidak bekerja jangan dikasih makan. Artinya kita harus bekerja. Iya. Belajarlah kepada semut, ya kan, yang menyediakan makanannya di waktu musimnya, ya kan? Iya. Bahkan kita dicontohin ke belajar ke semut. Tuh, hidup kita masih di dunia, harus bekerja. Tapi bisa kita sambil bekerja, itu penyembahan juga. Misalnya, menjadi terang. Kayak kita ini nih, kita bahas firman. Itu penyembahan juga, itu menyenangkan hati Tuhan juga. Kita saling menyapa, kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan. Itu penyembahan juga. Gak harus penyembahan kita harus angkat tangan, kayak misalnya Kak Charles nih di mobil nih, biar penyembahan angkat tangan gitu, tutup mata, nabrak. Iya. Angkat kaki, Tante. Iya. Sakit yang ada. Jadi penyembahan itu maunya Tuhan itu seluruh hidup kita. Betul. Dia nggak mau kita setengah-setengah. Iya. Tapi kita masih harus tetap bekerja. Itu yang Tante selalu ajarkan ke Melita. Ingat Kolose 3:23. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Itu penyembahan. Amin. Kolose 3:23. Apapun kamu yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu maunya Tuhan. Setuju, Kalau Tante. si Anya tadi yang minta, Anya ya. Iya, Anya. Ya. Karena Tante juga berpikir selama ini penyembahan itu apakah harus di sorga? Apakah harus cuma di gereja? Apakah cuma harus bisa berbahasa roh? Tuhan minta seluruh hidup kita, tapi kan kita harus bekerja.
Artinya di dunia kerja pun kita bisa jadi penyembah. Melakukan kehendaknya. Misalnya kita Tidak sambil menjadi nyanyi. batu sandungan. Iya, tidak menjadi batu sandungan itu penyembahan. Menjadi terang, menjadi contoh, menjadi garam dunia. Itu penyembahan. Jadi waktu Ayah bilang tadi itu langsung keinget. Karena Tante pun lagi belajar tentang penyembahan sekarang ini. Lagi ada buku. Iya, lagi baca bukunya Rick Warren tentang penyembahan itu seperti apa sih. Jadi ayatnya ada, oh iya ternyata semua, Tuhan maunya kita semua hidup kita. Jadi penyembahan itu bukan cuma di sorga, kita di bumi. Ini satu Ya, pertanyaan. Anya, ya. Iya. Ini satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau nanya? Siapa tadi ya? Kak Ada Karisti tadi. angkat tangan, Kak Karisti. Sama-sama, Anya. Silakan. Nah, Kristi mau nanya Iya, Karisti, silakan. satu pertanyaan terakhir. Ya udah malam, Tante mau istirahat ya. Pas Kalis mau dokumentasi, Tante lagi baru potong rambut loh. Iya, makanya. Sama kita, Bu. Baru potong rambut, Bu. Oh iya, sama-sama borsiahan kita ya, kompak ya. Enggak, ini sebenarnya karena rotok banget. Lama-lama bisa botak. Pantesan Tante lebih muda 10 tahun. Lebih muda dari aku kan, Kak Charles. Itu iya, potongannya mirip kayak Melita dulu ya di blow. Iya. Iya. Rotok. Bisa yang terakhir. Halo. Karisti. Halo Karisti. Iya. Halo. Aku cuma mau kenalan sama mamanya Melita. Oh, belum pernah ya? Iya, iya. Ya. Halo, Karisti. Kebetulan aku juga kembar tante ini. Oh iya. Siapa satunya? Aku Karisti, ini Karisa, yang ini kakak. Oh gitu. Umur berapa? 20. Oh, Karista dan Sehat-sehat kalian ya, sehat-sehat ya. Terima kasih tante, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sehat-sehat, panjang umur ya nak ya. Kalian tinggal di mana? Kami tinggal di Makassar. Oh, Makassar. Mirip banget. Asli Makassar atau Mirip Medan? banget. Kami asli Toraja. Toraja. Iya. Udah bawain kopi lah nanti ya, Toraja kopi. Kami juga Sehat-sehat ya. Siapa Anak keberapa? pertama. Anak pertama. Ya. Ini kakak, yang ini kakak, yang aku adik. Nah, nambah lagi kan anak tante kan udah banyak, nambah kembar lagi. Udah nambah anak Bu. Tuh anak Bu ada yang kembar lagi. Karisti. Salam kenal Karisti. Salam kenal ya. Sehat-sehat ya nak. Kenal ya. Sehat-sehat, panjang umur. Panjang umur. Nanti kita adakan Zoom lagi ya. Ini waktunya udah mepet, udah mau istirahat, nanti kesian. Iya. Jadi kita nanti Kasihan adakan Bu, udah ya, nanti Bu istirahat kita banyak ya. atur waktu lagi nanti kita kalau waktunya tante ada lagi kita meeting lagi, kita meet Zoom lagi. Iya. Kalau ada Tuhan yang berkati belum sempat- semuanya kalau ada yang belum ya. sempat tanya nanti ada lagi siapin pertanyaannya nanti. Iya. Terima kasih yang udah Kalau join. buat Om, Ya. Nah, belum makasih Kak Charles. Iya. Mas Kalis. Iya. Makasih semuanya ya. Iya, sama-sama tante. God bless you. God bless Iya. you. Bless you. Tuhan berkati. Amin. Happened, and now I know He touched me and made